seorang sufi, seorang arif billah bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, beliau ini disebut sebagai Sultanul Arifin, rajanya Arifin. Arifin ini orang-orang yang mengenal Allah. Di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, beliau menukilkan penjelasan dari seorang sufi, seorang wali bernama Syekh Abu Bakar Asyibli. Nah, Syekh Abu Bakar Asyibli ini pernah ditanya, "Man arif?" Siapa orang yang arif, yang mengenal Allah? Ciri-cirinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Maka Al-Imam Syibli menjawab, orang yang arif billah itu adalah alladzi arafa Allah. Pertama, dia mengenal Allah. Imam Ghazali mengatakan mengenal Allah itu dengan hati. Beliau katakan qalbun miftahun li ma'rifatillah. Al-Imam Ghazali mengatakan al-qalbu miftahun li ma'rifatillah. Hati itu kunci untuk mengenal Allah. Yang kedua, kata beliau, wa arafa muradallah. Dia mengetahui keinginan Allah. Berarti di sini dibutuhkan ilmu. Allah menginginkan ibadah kepadanya dengan cara yang diinginkan oleh Allah, maka sesuai dengan ilmu. Kemudian ketiga, kata beliau, dia mengenal Allah, dia mengenal keinginan Allah. Kemudian ketiga, amila bima amar Allah, dia mengamalkan seluruh perintah Allah. Yang keempat, wa a'rada amma naha anhu Allah, dan dia menjauhi seluruh larangan Allah. Dan yang kelima, da'a ibadallah ilallahi azza wa jalla, dan dia mengajak hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan arif billah. Al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin memahami lebih dalam tentang makna arif billah, tentang makom, pangkat-pangkat orang-orang yang mengenal Allah, tentang ma'rifat, itu ada kitab karyanya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang arif billah. Di situ membahas secara spesifik bagaimana teori-teori, bagaimana amalan-amalan, bagaimana definisi-definisi tentang arif billah dan ma'rifah. Kemudian ditanya lagi oleh seseorang kepada Al-Imam Asyibli, kalau arif billah sudah dijelaskan tadi, sekarang man sufi? Siapa itu sufi? Maka beliau mengatakan sufi adalah man sofa qalbuhu fasofa wasalaka tariqal mustafa wa rama dunya khalfa qafa, ya, wa rama dunya khalfa qafa wa adhaqa hawa ta'mal jafa. Sufi artinya adalah, beliau katakan di dalam definisi sufi, ya, yaitu tadi pertama, man sofa qalbuhu, orang yang hatinya bersih, fasofa, maka dia menjadi suci, wasalaka tariqal mustafa, kemudian dia ikuti jalan tarekatnya Nabi Muhammad SAW, waroma dunya khalfa qafa, dan dia membuang dunia di belakang lehernya, dia palingkan dunia. Kemudian yang keempat, yaitu waroma dunya khalfa qafa, yang keempat adalah dia mencicipi atau membuat hawa nafsunya merasakan pahitnya diblokir,
dari keinginan nafsu. Jadi dia punya nafsu ini dia blokir. Namanya apa itu? Kalau bahasa sekarang blokade, boikot. Jadi dia punya nafsu itu diboikot. Kalau nafsu ingin mengajak keburukan, diboikot, nggak boleh. Ini semua namanya sufi. Bishr al-Hafi juga menjelaskan yang sama. Beliau katakan sufi itu adalah man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sahal Tustari juga pernah ditanya, su'ila ani sufi, ditanya tentang sufi itu siapa dan bagaimana karakter sufi. Beliau mengatakan sufi itu adalah man safa minal kadar wa mtala'a minal fikri wa naqata'a illallah minal bashar wastawa indahu dhahab wal madar. Sufi adalah orang yang hatinya sudah bersih dari kotoran. Safa minal kadar wa mtala'a minal fikri, hidupnya dengan berfikir. Wa naqata'a illallah minal bashar, tujuannya hanya kepada Allah, terputus dengan manusia. Wastawa indahu adz-dzahab wal madar, harga emas dan batu kerikil sama di sisinya. Itu namanya as-sufi. Jadi sufi mereka tinggi pangkatnya dan juga orang yang arif billah. Nah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, beliau ini sufi kemudian arif billah. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, di dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, ketika memberikan pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, beliau katakan beliau adalah Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arif billah, Ahaduz Zuhad, salah satu ulama yang sangat zuhud terhadap dunia. Nama aslinya adalah Taifur bin Isa. Taifur bin Isa bin Syurusan. Nah, Syurusan ini kakeknya yang masuk Islam. Jadi dari keluarganya yang pertama kali masuk Islam, kakeknya bernama Syurusan. Beliau dilahirkan di kota Bistam, kayaknya namanya Al-Bistami. Ada satu kota di Khurasan namanya Bistam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Tahun 188 Hijriah. Meninggal di kota Bistam juga pada tahun 261 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa salah satu guru beliau punya guru ini dihitung oleh Imam Zahabi ada 103 guru. Jadi beliau punya guru banyak, 103 guru. Bahkan ada satu gurunya wanita sufiah namanya Fatimah Naisaburi. Itu wanita sufiah, kaya raya tapi jadi sufi di kota Naisabur. Kemudian guru beliau juga adalah yang sangat utama, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Namun saya menghitung tahun lahirnya memang tidak ketemu, tapi di kitab-kitab para ulama menyebutkan guru beliau Al-Imam Ja'far Shadiq. Sampai sekarang saya belum dapat apakah maksud gurunya Imam Ja'far Shadiq lewat anak-anaknya atau murid-muridnya. Tapi kalau di kitab-kitabnya para ulama, Imam Zahabi, di kitabnya Al-Imam Ibnu Khilqan, di kitabnya Al-Imam Fariduddin Al-Attar, itu menyatakan beliau punya guru utama Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi kalau tahun lahir tidak ketemu. Karena Imam Ja'far Shadiq ini lahir tahun 80 atau 83, meninggal tahun 148. Jadi meninggalnya 148, sedangkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami ini lahir tahun 188. Berarti jauh. Tapi di dalam kitab itu disebutkan beliau belajar kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini butuh kajian lebih mendalam. Apakah beliau langsung ketemu Imam Ja'far Shadiq? Kalau langsung ini tahun tidak ketemu, ataukah lewat anak-anak beliau atau murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq? Wallahu a'lam. Nah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami punya dua orang saudara ahli ibadah juga. Satu namanya Adam, satu namanya Ali. Satu namanya Adam, satu namanya Ali. Dua-dua ini juga ahli ibadah.
Tapi yang lebih hebat ibadahnya, lebih hebat zuhudnya, lebih hebat ilmunya, yaitu saudara mereka Thaifur bin Isa, yaitu Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Para ulama mereka membuat satu observasi khusus membahas tentang Abu Yazid Al-Bistami menjadi kitab-kitab khusus. Jadi kita ingin mengenal lebih dekat Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ada beberapa kitab yang isinya khusus membahas biografi beliau. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Ada seorang ulama Mesir bernama Dr. Abdul Halim Mahmud, punya kitab Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bistami. Juga ada Syekh Ahmad Farid, punya kitab judulnya Abu Yazid Al-Bistami Sultanul Ulama atau Sultanul Arifin fi Qarni Thalith Hijri. Ini kitab-kitab khusus membahas tentang Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Pujian para ulama kepada beliau sangat luar biasa. Bahkan seorang sufi juga, seorang wali besar bernama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, itu memberikan pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami dengan ucapan beliau, hadza rajulun khurasani bainana ka Jibril bainal malaikah. Laki-laki dari Khurasan ini, Khurasan tempat tinggalnya Abu Yazid, yang dimaksud yakni Abu Yazid. Abu Yazid ini laki-laki yang berasal dari Khurasan. Pangkatnya di sisi kami, di sisi para sufi, itu bagaikan pangkatnya malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, malaikat Jibril sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya beliau Irsyadus Sari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, mengatakan malaikat Jibril punya titel, punya gelar. Yang pertama itu adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah artinya pemimpin para malaikat. Jadi pangkatnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami itu di kalangan para sufi seperti pemimpin mereka. Kemudian Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tazkiratul Auliya juga memberikan komentar tentang sosok pribadi Abu Yazid Al-Bistami. Beliau mengatakan kana akbar masyayikh, beliau adalah guru besar, wa a'zamal auliya, seorang wali yang sangat agung, wa hujjatal khalqi, hujjahnya makhluk, wa kutubal ilm, kutubnya ilmu, wa marji'al autad, tempat rujukan para wali-wali autad. Walam yakun lahu nazirun fir riyadat wal karamat wal halat, dan beliau tidak ada tandingannya dari sisi riyadahnya, keramatnya dan keadaannya. Nah, ini pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah.